Jika populasinya sudah seperti ini, maka ternak ayam kampung sudah bisa dijadikan sebagai penghasilan utama. Di sini ada yang baru menetas, kemudian ada juga yang masih dalam proses mengeram, ada juga yang masih dalam proses untuk bertelur, kemudian ada juga yang usianya sudah menginjak 3, 4, 5 bulan, atau bahkan ada yang usia 6 sampai kepada 7 bulan. Dan selain itu, kita juga harus sediakan untuk pacekan kandang, karena untuk pacekan ini harganya sangat signifikan. Ini sangat membantu dalam memperoleh hasil yang lebih maksimal, teman-teman. Inilah cara kita menjadikan ternak ayam kampung sebagai penghasilan tetap kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV, salah satu channel yang akan selalu membahas mengenai seputar ternak ayam. Menjadikan ternak ayam kampung sebagai penghasilan utama tentu saja bukan persoalan yang mudah. Meskipun kalau kita amati, jika kita perhatikan, banyak sekali kita lihat di YouTube seseorang atau peternak sebegitu mudahnya untuk menjadikan usaha ternak ayam kampung sebagai penghasilan utama. Padahal faktanya ketika kita lihat yang ada di kandang hanya beberapa ekor ayam saja. Tentu saja ketika kita tidak bijak, ketika kita tidak menggunakan filter untuk menyikapi hal itu, kita nanti akan keliru untuk mengambil keputusan, teman-teman dan sahabat semua. Maka dari itu, sebagai peternak, saya menghimbau dan mengingatkan khususnya adalah untuk pemula, terkhusus lagi adalah untuk teman-teman sekalian yang menonton video ini tetapi teman-teman memiliki hobi untuk beternak dan ada rencana untuk menjadi peternak yang sukses. Maka saya ingatkan, jika teman-teman adalah seorang karyawan ataupun pekerja harian, jangan sekali-kali tinggalkan pekerjaan demi beternak ayam kampung. Jika atau dalam tanda kutip, ketika teman-teman akan memulai usaha itu dengan modal yang pas-pasan. Karena untuk menjadikan usaha ternak ayam kampung agar bisa menjadi sumber penghasilan utama, syarat utamanya adalah harus memiliki populasi yang besar. Jika populasinya hanya sedikit atau beberapa ekor saja, katakanlah di bawah 200 ekor, itu saja belum cukup teman-teman untuk menjadikan ternak ayam kampung kita ini sebagai penghasilan utama. Nah, kemudian apakah dengan memiliki modal yang besar itu adalah satu-satunya cara, satu-satunya syarat yang harus kita miliki agar kita bisa menjadikan usaha ternak ayam kampung ini sebagai sumber penghasilan utama? Tentu saja tidak, teman-teman. Yang kedua adalah ilmu seputar peternakan yang mumpuni. Walaupun syarat yang pertama yaitu modal yang besar dengan populasi di atas 500 ekor sudah kita miliki, tetapi jika ilmu pengetahuan tentang seluk-beluk ayam ini kita tidak miliki, maka yang akan terjadi teman-teman, yang akan terjadi pasti peternakan yang akan kita kelola ini akan berantakan. Salah satu contoh, ketika masuk musim penyakit, tentu saja banyak sekali ayam-ayam menjadi sakit. Ketika kita tidak paham bagaimana cara mengatasi ayam yang sakit agar bisa pulih kembali dan sehat, maka tentu saja ayam-ayam itu pasti akan berpotensi mati. Kalau sudah ada banyak ayam yang mati, kita pasti akan rugi, teman-teman. Itu salah satu contoh kecilnya. Belum lagi terhadap hal-hal lain yang memang perlu kita kuasai dalam hal beternak ayam kampung, teman-teman. Untuk selanjutnya adalah perihal pakan dan kemudian pemasaran. Pakan merupakan faktor utama dalam beternak ayam kampung, teman-teman. Karena dengan pakan, ayam-ayam bisa menjadi gemuk dan cepat besar. Juga gara-gara pakan, ayam bisa kurus kering dan berakhir dengan kematian. Maka dari itu,
penguasaan terhadap pakan harus kita kuasai. Selanjutnya pemasaran. Pemasaran merupakan finish dari sebuah proses panjang. Membesarkan anak ayam dari usia 0 sampai pada usia paling tidak sampai usia panen. Terserah teman-teman mau menggunakan masa panen di usia berapa. Rata-rata ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, dan juga ada yang 5 bulan. Kenapa saya katakan bahwa pemasaran merupakan finish dari sebuah proses? Begitu ayam sudah siap panen, tetapi karena kita tidak tahu kemana kita akan memasarkan dan menjual ayam-ayam ini, katakanlah yang usia 4 sampai kepada 5 bulan misalnya, tentu saja kita akan kedandapan, kita akan kebingungan pada saat musim panen sudah tiba. Maka dari itu, sebelum kita mengawali usaha ternak ayam kampung, sebaiknya kita paham dulu kemana kita harus menjual ayam kita. Dari ketiga syarat untuk menjadikan usaha ternak ayam kampung ini sebagai penghasilan utama, tetap syarat nomor 1, syarat nomor wahid yang perlu kita prioritaskan teman-teman, yaitu modal yang besar, paling tidak di atas 500 ekor. Maka dari itu, jika teman-teman hanya memiliki 100 ekor ayam saja, jangan coba-coba teman-teman menjadikan pekerjaan atau ternak ayam kampung ini sebagai penghasilan utama teman-teman. Karena saya bisa pastikan hanya dengan 100 ekor ayam saja belum cukup, belum bisa untuk kita jadikan sebagai penghasilan utama kita. Sekali lagi, jangan teman-teman melakukan spekulasi yang salah. Jangan tinggalkan pekerjaan teman-teman demi beternak ayam kampung, tetapi silakan beternaklah semampunya, kemudian sambil bekerja. Itu jauh lebih baik, jauh lebih bagus, dan kedepannya pasti akan maju. Baik teman-teman dan sahabat semua, saya rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Akhirnya, saya Jari Sultan TV Mondiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses tentunya untuk kita semua.